Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Coba bayangin skenario gila ini Sobat Rebahan. Dalam 5 tahun terakhir, Meta yang dulu kita kenal sebagai Facebook kelihatannya lagi boncos parah sampai kehilangan segalanya. Publik ketawa ngakak melihat Mark Zuckerberg, sang CEO, yang dianggap sudah membakar uang sebesar 80 miliar USD. Itu kalau dirupiahkan sekitar 1,3 triliun rupiah, bos. Duit segitu bukan cuma buat beli cilok satu negara, tapi bisa buat beli perusahaan raksasa sekelas Samsung atau perusahaan global lainnya. Orang-orang di internet pada nyinyir, wah si Mark beneran udah gila ya, buang duit segitu banyak cuma buat mainan virtual. Saham Meta bahkan sempat terjun bebas sampai minus 50% dari puncaknya. Media isinya caci maki dan analis Wall Street yang sok tahu itu terus-terusan bilang kalau keputusan Mark ini adalah bencana total. Tapi plot twistnya ngeri guys, tiba-tiba di Agustus 2025 saham Meta malah meroket nembus 796 USD, mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Nah, disinilah cerita aslinya dimulai. Pertanyaannya sekarang, apakah Zuckerberg itu beneran bodoh kayak yang dibilang netizen? Atau jangan-jangan kita semua rakyat jelata ini baru aja dikerjain dan jadi saksi dari strategi paling licik dan jenius abad ini? Kalau kalian ingat, gue sempat bilang kalau duit 80 miliar USD itu katanya ditanam ke proyek Metaverse lewat divisi Reality Labs. Hasilnya, Horizon Worlds, proyek yang jadi bahan bulian satu dunia. Avatar melayang gak punya kaki kayak hantu jeruk purut, kota virtual yang kosong melompong kayak hati jomblo, dan grafik yang burik banget. Pokoknya kelihatan kayak kegagalan yang hakiki, tapi tahan dulu hujatan kalian. Fakta bahwa saham Meta sekarang malah to the moon menunjukkan ada sesuatu yang lebih gede lagi dimasak di dapur mereka. Metaverse itu ternyata cuma tirai asap alias pengalihan isu doang. Zuckerberg sengaja pakai kegagalan publik ini buat bikin pesaing, media, dan investor lengah. Strategi utamanya AI, bosku. Artificial Intelligence. Coba bayangin kalau dari awal dia bilang mau investasi gila-gilaan ke AI, pemegang saham pasti bakal ngamuk dan nolak karena takut rugi. Jadi, Metaverse dipakai sebagai alasan buat nyedot duit investasi publik dan ngebangun infrastruktur AI secara diam-diam di bawah tanah. Kalau kita bedah Horizon Worlds lebih dalam, datanya emang bikin ngelus dada. Pas lagi rame-ramenya, pengguna aktif bulanannya cuma 300.000, terus nyungsep jadi kurang dari 200.000. Bayangin, 9% dari ruang virtual di sana pengunjungnya kurang dari 50 orang. Itu lebih sepi daripada populasi kecamatan terkecil di Indonesia, guys. Avatar-avatar di sana keluyuran di kota hantu, jarang banget ketemu orang lain. Meme soal avatar Zuckerberg yang kaku dan canggung nyebar di mana-mana. Tapi inilah kuncinya, kegagalan ini sengaja dibuat biar semua orang lengah. Apple merasa di atas angin karena yakin perangkat mereka lebih superior, Google mikir pasar Metaverse masih kepagian, dan Microsoft mulai ragu mau investasi. Semua orang percaya Meta udah tamat, dan ketika semua mata tertuju ngetawain Horizon Worlds, Meta diam-diam borong GPU Nvidia H-Series buat melatih otak AI mereka. Nggak main-main, mereka beli sekitar 350.000 unit GPU terbaru, ditambah 250.000 unit GPU generasi sebelumnya. Totalnya 600.000 unit GPU. Harga satu biji GPU itu nggak main-main, bisa tembus 400 sampai 600 juta rupiah atau setara 25.000 sampai 40.000 US dollar per unit. Kalau dirupiahkan, satu unit bisa buat beli mobil LCGC cash. Awalnya mereka ngaku GPU ini buat Metaverse, padahal aslinya buat melatih AI LLaMA 3 dan LLaMA 4 yang sekarang jadi jantung strategi Meta. Sekarang kita bahas alat perangnya, headset Quest VR. Benda ini sering dianggap produk gagal, berat, bikin pusing, kontennya dikit. Banyak yang beli, nyoba bentar, terus berakhir jadi sarang debu di lemari. Tapi buat Meta, Quest itu bukan sekadar mainan, melainkan laboratorium berjalan. Data yang mereka kumpulin ngeri banget. Arah lirikan mata kalian, gerakan tangan pas lagi refleks, sampai interaksi kalian sama ruang virtual. Semua info detail ini dipakai buat melatih AI yang bakal ditanam di perangkat masa depan mereka, kacamata Orion AR. Nah, Orion ini beda level. Ringan banget, cuma sekitar 100 gram, bentuknya kayak kacamata gaul biasa, dengan bidang pandang 70 derajat. Dengan bekal data dari Quest tadi, Orion bisa jadi asisten pribadi yang super pintar. Bayangin, lu lagi rapat,
Orion bisa ngenalin wajah orang di depan lu, ngingetin lu pernah ngobrol apa aja sama dia sebelumnya, bahkan ngasih tahu apa minat dia biar lu bisa basa-basi. Pas jalan kaki, papan nama toko bahasa asing langsung diterjemahin real time di depan mata lu. Mau makan? Dia rekomendasiin menu yang cocok sama lidah lu dan ngasih warning kalau ada bahan yang bikin lu alergi. Kelihatannya nyaman banget kan? Tapi di balik itu serem juga. Semua data itu dikirim ke server Meta dan Orion itu nempel terus di muka kita. Terus Meta baru aja buka fitur Facebook Monetization. Dari kacamata pencari cuan online atau MMO, ini peluang emas. Pengguna bisa manfaatin AI buat bikin konten yang lebih, naikin engagement dan dapat duit dari live stream, postingan, atau video. Tapi ingat Sobat Cuan, semua ini tetap ada di dalam kandang Meta. Atau istilah kerennya Funkin alias taman bertembok. Data lu, interaksi lu, semuanya dikontrol sama mereka. Kita lihat juga platform lain yang masih jadi sapi perah alias cash cow mereka. Facebook dan Instagram tetap nyetak duit meskipun rasanya makin gak asik dipakai. Akun lu kena hack. Kalau mau bantuan CS, lu harus langganan Meta Verified yang harganya mulai dari 100.000 sampai 150.000 rupiah per bulan. Feed Instagram isinya konten-konten yang mancing emosi biar lu betah berantem di kolom komentar yang ujung-ujungnya nambah pendapatan iklan mereka. Jadi, walau ada fitur monetisasi, tetap aja prioritas utama adalah keuntungan perusahaan. Sekali lagi, strategi Meta ini mirip banget sama ekosistem tertutupnya Apple. Orion AR, AI pribadi, Facebook, Instagram semuanya saling terhubung bikin lu susah keluar. Uang 80 miliar USD yang katanya hilang itu sebenarnya dialihkan buat ngebangun AI dan infrastruktur data raksasa. Fitur monetisasi Facebook itu cuma pintu gerbang biar kita sukarela masuk ke ekosistem Meta sambil tetap jadi sapi perah data mereka. Di akhir 2025, Meta emang ngurangin jatah duit buat Metaverse dan fokus total ke AI serta wearable AR dan VR. Publik mikir Meta nyerah, padahal kenyataannya mereka lagi ngebangun kerajaan AI dan data. Pilihan buat kita sekarang cuma jadi objek data, ikut nyari cuan lewat monetisasi, atau nolak mentah-mentah. Kalau kita rekap ulang, Horizon Worlds itu cuma tirai penutup, Quest VR itu laboratorium buat ngambil data lu, GPU itu mesin buat AI, Orion AR itu hasil akhirnya, dan monetisasi Facebook itu pintu masuknya. Semua ini adalah grand strategi buat bikin ekosistem digital yang ngiket pengguna, nyedot data, dan ngasih recehan buat mereka yang mau ikut main di dalamnya. Sekarang coba visualisasikan diri lu pakai kacamata Orion AR tiap hari. Pagi-pagi bangun, pasang kacamata, dan sistem AI pribadi lu udah standby. Dia tahu rutinitas lu, dari jadwal rapat sampai daftar belanjaan, semua berdasarkan data yang udah dikumpulin dari zaman lu main Quest VR dan scroll IG. Misalnya nih, AI-nya ingat minggu lalu lu beli kopi di kedai A. Hari ini dia bakal rekomendasiin menu spesial di sana yang pas sama selera lu. Rasanya dimanjain banget, sampai lu lupa kalau setiap gerakan kepala, setiap lirikan mata, dan setiap interaksi lu lagi direkam dan dikirim ke markas Meta secara real time. Inilah hasil dari investasi 80 miliar USD yang katanya hilang itu. Pas Horizon Worlds kelihatan kayak kota mati, Meta sebenarnya lagi ngebangun ekosistem AI terbesar dalam sejarah. Pakai tenaga 600.000 GPU dan jutaan interaksi pengguna. Data dari Quest VR itu bensin utamanya. AI ini bukan cuma buat main game atau nyari jalan, tapi udah mulai ngatur hidup kita. Rekomendasi tempat makan, jadwal kerja, sampai saran mau ngomong apa pas ketemu orang. Bayangin konteks cari duit online-nya. Meta buka keran monetisasi Facebook dan lu bisa manfaatin ini. Misalnya, lu live stream pakai bantuan AI buat nampilin konten yang pas banget sama audiens lu. Atau bikin video yang udah dianalisis AI biar viral. Makin lama orang nonton, makin tebal dompet lu. Hitungan kasarnya gini, kalau satu konten viral dapat 100.000 views dan pendapatan iklan rata-rata sekitar 0,005 USD per view, itu artinya lu dapat 500 USD atau sekitar 7,5 juta rupiah buat satu video. Bayangin kalau lu bisa bikin 10 video sukses sebulan, 5.000 USD atau sekitar 75 juta rupiah, bos. Ini hitungan konservatif loh, dan dengan AI Meta, peluang dapat view gede makin terbuka lebar. Tapi seperti yang gue bilang tadi, semua ini tetap ada di dalam kebun binatang punya Meta. Lu bisa dapat duit, tapi semua data perilaku dan interaksi lu masuk ke server mereka. Mereka dapat untung dari data lu. Lu dapat duit sambil tanpa sadar jadi kelinci percobaan di laboratorium raksasa buat ngelatih AI pribadi mereka.
Jadi ini bukan cuma soal main game atau kerja, tapi lu lagi ngasih makan AI generasi berikutnya. Lihat lagi kehidupan sehari-hari pakai Orion AR di kantor, AI bantu lu ingat nama klien, proyek terakhir, info penting secara instan. Tapi jangan lupa, kalau lu ikut main, lu juga ikut nyumbang data buat AI yang jadi inti kerajaan Meta. Jadi MMO di sini bukan cuma soal duit, tapi partisipasi dalam ekosistem AI global. Contoh nyatanya gini, bayangin ada konten kreator di Jakarta pakai kacamata Orion AR buat bikin tutorial masak. Pertama, AI nampilin teks terjemahan bahan-bahan impor yang namanya aneh-aneh. Kedua, AI mencatat interaksi penonton secara real time buat ngasih saran konten berikutnya. Ketiga, video live stream langsung diupload ke Facebook dan langsung dimonetisasi. Hanya dengan satu sesi live, AI ngumpulin data perilaku penonton, nyatet minat mereka, dan ngoptimalin konten buat besoknya. Ini siklus tanpa henti, data, ke AI, ke monetisasi, lalu ke data baru. Semua demi ngiket lu di taman bertembok mereka. Meta juga terus ngembangin Orion AR bareng mitra kayak Ray-Ban dan udah laku lebih dari 200.000 unit. Sementara Apple dan yang lain masih ribet sama headset VR yang berat, mahal, dan bikin leher pegal. Strategi Meta itu manfaatin data skala besar dari perangkat yang nyaman dipakai sehari-hari, bukan cuma jualan alat mahal. Kalau kita flashback, gue udah sebut gimana Horizon Worlds dan Quest VR awalnya kelihatan kayak sampah. Tapi sekarang polanya jelas, kegagalan publik itu cuma topeng, sementara inti sebenarnya adalah AI dan AR pribadi. Monetisasi Facebook jadi umpan biar lu mau masuk ke ekosistem, dan semua ini bikin Meta jadi raja AI yang megang kendali data global. Pilihan ada di tangan lu mau ikut terjun, manfaatin peluang MMO atau jaga jarak demi privasi. Dan biarpun dulu kita ngetawain Meta karena ngilangin 80 miliar USD, kenyataannya duit itu nggak hilang. Duit itu berubah jadi infrastruktur AI terbesar di dunia yang siap ngatur hidup kita. Yang paling epic semua ini kejadian pas publik dan media masih sibuk ngetawain Horizon Worlds yang sepi. Zuckerberg bisa santai ngopi sambil dihujat karena dia tahu rahasia besar lagi dibangun di belakang layar dan hasilnya bakal ngubah cara kita kerja, belajar, dan gaul. Sekarang, mari kita bayangin lagi skenario full Orion AR dan AI pribadi. Pagi hari, lu bangun, pakai kacamata, AI langsung nyapa. Dia ngasih tahu jadwal, tugas, dan pengingat. Misalnya, dia tahu minggu lalu lu nunda bayar listrik, kebiasaan anak kos nih hari ini dia bakal ngingetin sebelum diputus PLN. Ini bukan alarm biasa, tapi pengingat cerdas berdasarkan kebiasaan lu. Di jalan, lu lihat toko asing, langsung diterjemahin. Lihat restoran, muncul rekomendasi menu. AI juga ngasih warning. Jangan makan itu, kolesterol lu tinggi atau awas ada kacangnya, lu kan alergi. Pas lu masuk toko elektronik, AI langsung bandingin harga, nampilin review dari ribuan orang, bahkan ngasih saran produk terbaik sesuai dompet lu yang lagi tipis. Semua info ini dikirim balik ke Meta, bikin AI mereka makin sakti. Masuk lagi ke konteks MMO. Dengan monetisasi Facebook, lu bisa dapat duit dari konten receh. Misalnya, ada pengguna di Surabaya live stream masak pakai Orion AR buat nampilin resep. AI bantu nyatet interaksi penonton, ngasih rekomendasi, dan bikin engagement naik. Mari kita hitung lagi potensi cuannya biar semangat. Live stream dapat 100.000 view dengan iklan 0,005 USD per view sama dengan 500 USD atau sekitar 7,5 juta rupiah. Kalau lu rajin live 10 kali sebulan, dapat 5.000 USD atau 75 juta rupiah. Belum lagi fitur Saweria atau tip dari penonton, angkanya bisa makin gila. Tapi ingat, there is no free lunch. Semua ini ada di ekosistem Meta. Tiap klik, komen, dan like lu direkam buat ngelatih AI. Lu dapet duit, tapi lu juga jadi buru data di laboratorium AI terbesar dunia. Sekarang soal privasi. Semua interaksi di Quest, Horizon, FB, IG, sampai Orion AR itu disedot terus-menerus. Bahkan kalau lu orangnya private banget, lu tetap ngehasilin data. Arah mata lu, gerakan tangan, ekspresi muka, cara ngomong, sampai lokasi lu. AI Meta pakai data ini buat bikin AI pribadi lu makin kenal lu daripada diri lu sendiri. Selain itu, data ini dipakai buat ngoptimalin iklan biar lu belanja terus dan memprediksi perilaku lu serta tren pasar. Ingat kan Horizon Worlds yang penggunanya turun jadi 200.000 dan sepi banget? Data dari segelintir orang itu digabung sama data Quest VR dan Facebook, jadi dataset super kaya. Di sisi perangkat, Orion AR udah terjual 200.000 unit lebih, enteng cuma 100 gram. Alat ini jadi jendela kita ke dunia AI, bikin hidup enak tapi diawasin 24 jam.
Skenario buat kreator Indonesia. Lu bisa pakai AI buat nebak konten apa yang lagi hype di Jakarta, Surabaya, atau Bali. Dengan monetisasi FB, tiap video jadi duit. AI kasih saran caption, hashtag, dan jam posting paling pas. Peluang MMO ini realistis banget. Mahasiswa atau pekerja paruh waktu bisa dapat 50-100 juta rupiah per bulan kalau viral. Tapi ya itu, data lu dipegang Meta. Jadi kalau kita gabungin semua puzzle-nya, Horizon Worlds adalah tirai publik yang kelihatan gagal, kota hantu, dan avatar buntung. Quest VR adalah laboratorium berjalan, sang penyedot data. GPU Nvidia sebanyak 600.000 unit senilai miliaran dolar adalah pondasi AI. Orion AR adalah produk akhir, AI pribadi, kacamata enteng yang canggih. FB dan IG adalah sapi perah duit, isinya konten pemicu emosi. Monetisasi FB adalah pintu masuk MMO, peluang cuan sekaligus jebakan data. Dengan kombinasi maut ini, Meta berhasil bikin ekosistem tertutup yang mengikat kita, mengontrol data kita, dan menciptakan AI pribadi generasi baru. Semua dibangun di atas uang 80 miliar USD yang katanya hilang tadi. Apa dampaknya buat kita kaum mendang-mending? Pertama, hidup sehari-hari bakal bergantung banget sama AI dan AR. Kedua, privasi jadi barang langka, semua gerak-gerak dianalisis. Ketiga, peluang MMO terbuka lebar buat yang mau cari duit tapi harus rela masuk kandang Meta. Kalau dilihat lagi, strategi Zuckerberg ini jenius sekaligus nyebelin. Dia manfaatin kegagalan Metaverse buat ngebangun AI raksasa, jadiin kita laboratorium berjalan, dan buka peluang cuan biar kita nggak kabur dari kontrol datanya. Pilihan di tangan kalian, ikut arus. Manfaatin MMO dan AI buat jadi kaya, hati-hati, jaga privasi, batasi pemakaian teknologi. Atau tolak sama sekali jadi manusia purba yang nggak kesentuh ekosistem Meta. Dan yang paling menarik, uang yang kelihatan hilang itu nggak beneran hilang. Investasi 80 miliar US dollar itu sekarang jadi ekosistem AI yang bakal ngatur hidup global, sekaligus ngasih peluang gaji gede buat yang mau ikutan. Kesimpulannya, Horizon Worlds cuma tirai, Quest VR itu lab, GPU itu infrastruktur, Orion AR itu hasilnya, monetisasi FB itu pintunya. Semua mengarah ke satu tujuan, membangun taman bertembok digital yang mengikat lu dan memeras data lu demi AI dan cuan mereka. Pertanyaan terakhir buat kalian, Mark Zuckerberg itu jenius atau penipu ulung? Mungkin jawabannya dua-duanya. Tapi satu hal yang pasti, kita udah terjebak di dalam permainan besarnya, sadar atau enggak. Gimana cara kita main cantik, manfaatin peluang cuan, tapi tetap jaga privasi, itulah PR kita selanjutnya.